Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kabur dari pesantren karena dirundung senior, santri ditemukan di atas masjid Kota Tangerang. Remblong, truk bermuatan pasir terguling di Lebak hingga kernet tertimpa badan truk. Pria obesitas 200 kg di Tangerang dievakuasi ke rumah sakit oleh puluhan petugas dan warga. Pajak kendaraan terus diambil dari rakyat. Namun untuk memperbaiki jalan saja, pemerintah terkesan mengabaikan keselamatan pengendara. Seperti inilah kondisi Jalan Raya Cikesal, Panosogan, Kabupaten Serang. Sudah 1 tahun jalan penghubung kecamatan ini ambles dan mengganggu arus lalu lintas karena akses utama warga beraktivitas. Pengendara baik roda 2 maupun roda 4 harus berhati-hati karena jalan juga sangat curam. Selain jalan amblas, pengguna jalan juga mengeluhkan jalan Cikesal Panosogan yang rusak di beberapa titik. Selain itu, alat penerangan juga sangat minim sehingga rawan dilintasi saat malam hari. Selain itu, jalan yang rusak sering menjadi penyebab kecelakaan. Sering berulang kali menyampaikan keluhan, namun hingga saat ini tidak ada titik terang terkait rencana perbaikan. Kondisinya di jalan di Kampung Liang Landak, Desa Cikesal, Kecamatan Cikesal, kondisinya sangat memprihatinkan, Pak. Kami sering kali mendapatkan sebuah informasi dari para tetangga di sekitar, seringkali terjadi rawan kecelakaan. Berharap sih jalan ini bisa segera diperbaiki, Pak, guna kendaraan lalu lintas supaya aman dan lancar. Ada kecelakaan gitu. Ya, keinginan masyarakat di sini ya pengen seperti perbaiki gitu. Terus ada lagi yang di sebelah sono itu, Pak, yang tadinya mah itu sekarang amblas kan. Amblas itu juga minta dipercepat lah untuk perbaikannya. Oh, yang amblas itu makan 1 jalur doang, Pak? 1 jalur, ya. Warga berharap adanya respon positif dari pihak terkait agar perbaikan jalan bisa segera dilaksanakan. Ariel Maranus dan Rama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sejumlah orang tua di Tangerang Selatan menangis saat melepas anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah rakyat. Meski berat hati, mereka senang anaknya bisa meneruskan sekolah demi masa depan anak-anak mereka. Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan diresmikan langsung oleh Gubernur Banten. Selain meresmikan, Gubernur juga membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diikuti oleh 150 siswa sekolah rakyat yang berasal dari kabupaten kota sebanten. Pemerintah Provinsi Banten mendukung program sekolah rakyat dengan menyediakan asrama BLKI atau Balai Latihan Kerja Industri dengan fasilitas untuk kebutuhan siswa dan proses pendidikan. Kita berharap anak-anaknya betah, ya kita berharap proses belajar mengajarnya juga lancar di sini, dan komitmen kami kepala daerah adalah bagaimana mensupport program sekolah rakyat ini bisa maksimal, bisa bermanfaat dan kemudian menghasilkan anak-anak yang mempunyai kualitas ilmu yang baik dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Rencananya untuk 2 minggu ini MPLS, selanjutnya akan ada matrikulasi dulu, Pak. MPLS 2 minggu. MPLS Sistem pembelajarannya seperti apa? Sama seperti SMA negeri biasa, karena kurikulumnya kurikulum nasional, Pak. Nah, berarti kan artinya akan menghadapi ketertinggalan bagaimana itu? Kan sudah dimulai. Yes, sebagian sudah dimulai. Kan ada itu masa matrikulasi kami, karena untuk kurikulumnya tailor-made mengikuti kondisi yang ada di sekolah rakyat. Salah satu orang tua siswa yang berprofesi sebagai pedagang gorengan mengaku sangat bersyukur anaknya bisa bersekolah di sekolah rakyat karena merasa berat jika harus menempuh pendidikan di sekolah umum. Bangga sekali, bahagia gitu anak saya bisa terpilih jadi masuk sekolah rakyat ini karena saya maksimal nggak punya biaya untuk sekolah
di luaran sana gitu. Artinya Ibu bersyukur ya. Iya, bersyukur kebantu gitulah. Oke, Bu, yang Ibu tahu Bu, fasilitasnya ada apa aja Bu yang Ibu tahu? Katanya dikasih laptop ya, pokoknya peralatan sekolah lah, seragam semua, sepatu gitu Pak. Nah ini kan rencana kan sistemnya kan homeschooling ya, mereka kan nginep nih Bu ya. Iya. Gimana Bu melepas anaknya gimana? Ya ikhlas nggak ikhlas lah Pak, demi masa depan dia Pak. Sekolah Rakyat merupakan program perintis di bawah naungan Kementerian Sosial bagi keluarga miskin. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sungguh bejat apa yang dilakukan oleh NR, warga Kecamatan Sageti, Kabupaten Pandeglang. Selama 10 tahun terakhir, pria 61 tahun tersebut melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang saat ini berusia 15 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, kekerasan seksual yang dilakukan pelaku kepada korban saat anak kandungnya berusia 5 tahun atau sekitar 10 tahun lalu. Perbuatan juga dilakukan di sejumlah tempat, salah satunya di rumah saat kondisi sepi. Korban mengaku tidak pernah bercerita karena merasa takut dengan pelaku yang merupakan ayah kandungnya. Pelaku yang dikenal temperamen mengancam tidak akan memberikan uang jajan, akan mengambil ponsel korban dan juga menyakiti korban jika menolak ajakannya atau bercerita kepada orang lain. Kasus ini justru pertama kali terungkap oleh pacar korban yang merasa curiga dengan tingkah laku korban. Saat memeriksa WhatsApp korban, ditemukan pesan tak senonoh dari ayah kandungnya. Setelah didesak, korban pun akhirnya bercerita dan diteruskan kepada ibu dan kakak korban. Dalam menyebutkan seorang laki-laki usia sekitar 61 tahun yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang merupakan anak kandungnya. Kalau untuk inisial si pelaku dan korban sendiri? Inisial pelaku NR, untuk korban sendiri inisial FR, usianya kurang lebih 15 tahun. Saat ini korban dalam pendampingan pihak terkait untuk memulihkan kondisi mentalnya setelah kasus ini terungkap. Sedangkan pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.